Kalau yang ditemui oleh Rasulullah SAW di Gua Hira itu merupakan malaikat, lantas kenapa beliau merasa sangat ketakutan? Bukankah malaikat itu wujudnya indah seperti itu? Nah, hal inilah yang oleh pendengki Islam dijadikan alasan jika Rasulullah SAW itu sebenarnya berjumpa dengan iblis, bukan dengan malaikat seperti itu. Nah, benarkah demikian? Nonton video ini hingga usai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Zulfan Afdillah di channel Rabbanians ID. Sebelum Nabi Muhammad SAW itu diangkat menjadi nabi dan rasul, itu beliau sering melakukan khalwat atau menyendiri di Gua Hira. Aktivitas menyendiri ini juga disebut sebagai tahannus. Jadi beliau pergi menjauh dari keramaian dan menyendiri di suatu tempat. Mungkin istilah sekarang disebut dengan healing seperti itu ya. Dan itu bukan hal yang aneh teman-teman, karena pada masa itu tahanus merupakan tradisi yang umum dikenal oleh orang-orang Arab. Nah, adapun menyendiri Rasulullah adalah untuk beriktikaf atau beribadah, bukan untuk bertapa ya. Jadi ada yang mengatakan jika Rasulullah itu melakukan bertapa di Gua Hira seperti itu salah teman-teman. Hal ini juga dibantah oleh Quraisy Shihab dalam bukunya. Rasulullah itu hanya menyendiri di bulan Ramadan saja, dan itu dilakukan sejak 3 tahun yang lalu sebelum beliau diutus menjadi rasul. Nah, dalam buku Sirah Nabawiyah karangannya tulisan Syekh Safiur Rahman Barakfuri menyebutkan jika umumnya para nabi itu diangkat menjadi nabi pada usia ke-40 tahun. Oleh karenanya teman-teman, Rasulullah SAW itu diangkat menjadi rasul pada usia 40 tahun. Di mana Jibril menjumpainya di Gua Hira dengan wujud aslinya dan memberikan Rasulullah SAW wahyu pertama, yakni surat Al-Alaq ayat 1-5 ya, yang Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan ketika itu Rasulullah pun ketakutan saat melihat wujud asli Jibril, sampai-sampai beliau merasa takut dan kedinginan seperti itu. Namun setelah itu teman-teman, Rasulullah tidak menjumpai lagi dengan malaikat Jibril, dan Jibril pun tidak menjumpai Rasulullah selang beberapa hari seperti itu. Rasulullah pun kemudian naik kembali ke Gua Hira dan menunggu-nunggu wahyu berikutnya. Nah, setelah tahanusnya selesai teman-teman, beliau kemudian turun dari sana. Nah, disinilah perjumpaan kedua kalinya Jibril dengan Rasulullah SAW. Jadi ketika Rasulullah itu turun dari Gua Hira ya, dari gunung tersebut, terdengarlah suara yang memanggil Rasul. Muhammad, Muhammad, seperti itu. Dilihatlah ke kiri dan ke kanan, itu tidak ada siapa-siapa. Nah, ketika beliau menengadah kepalanya ke langit, terlihatlah sebuah makhluk yang sangat besar teman-teman. Sebuah makhluk raksasa yang tengah duduk di atas kursi yang tingginya dan besarnya itu hampir menutupi langit. Dan itulah adalah malaikat Jibril. Rasul pun seketika disergap rasa ketakutan dan langsung pulang dan berselimut. Nah, disinilah turun surat Al-Mudaththir ayat 1-5. Jadi ketika perjumpaan pertama kali Rasulullah SAW dengan Jibril itu mewahyukan surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, seperti itu ya. Itu pertanda bahwa beliau telah diangkat menjadi nabi. Namun di perjumpaan kedua turunlah wahyu kepada Rasulullah SAW, yakni surah Al-Mudaththir yang berbunyi, Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur. Yang artinya, hai orang-orang yang berselimut, bangunlah lalu berilah peringatan, dan Tuhanmu agungkanlah, dan pakaianmu bersihkanlah, dan perbuatan dosa tinggalkanlah. Surah Al-Mudaththir ini sebagai petunjuk bahwa beliau telah diangkat menjadi rasul teman-teman. Nah, bedanya apa teman-teman? Seorang nabi itu belum tentu rasul, namun seorang rasul itu pasti seorang nabi, karena rasul itu mendapatkan risalah dakwah atau misi dakwahnya seperti itu. Makanya mereka disebut dengan rasul, utusan seperti itu. Hal ini dapat dilihat dari ayat Al-Mudaththir tersebut yang bunyinya qum fa'anzir, bangunlah dan berikanlah peringatan. Nah, semenjak itulah teman-teman, Rasulullah SAW tidak lagi menyendiri dan kembali ke Gua Hira untuk healing atau istirahat seperti itu. Karena semenjak itu Rasulullah SAW harus menerima kenyataan untuk bersakit-sakit dan bersusah-susah dalam misi dakwahnya hingga akhir hayatnya. Maka semenjak itulah Rasulullah SAW tidak mengenal istirahat lagi seperti dahulu kala. Nah teman-teman, kisah inilah yang oleh para misionaris dan para pendengki Islam dijadikan sebagai bahan materi mereka untuk mendiskreditkan Islam dan khususnya Rasulullah SAW, untuk menjatuhkan image Rasulullah SAW. Mereka mengatakan bahwa sebenarnya Rasulullah SAW itu tertipu dan ia tidak berjumpa dengan Jibril, melainkan dengan iblis seperti itu. Na'udzubillah ya. Buktinya Rasulullah SAW itu 2 kali dijumpai oleh makhluk itu dan dua-duanya merasa ketakutan yang berlebih. Nah, inilah topik utama kita di episode kali ini teman-teman. Karena sangat disayangkan banyak dari kita itu yang tidak paham dan tidak membaca kisah Nabi Muhammad secara utuh. Jadinya mudah untuk dipengaruhi oleh oknum-oknum non-muslim untuk
untuk menanamkan syubhat di pikiran kita. Nah, setidaknya teman-teman bisa membaca buku ini, yakni Sirah Nabawiyah. Ini merupakan buku terjemahan kitab karya Syekh Safiur Rahman Mubarakfuri yang dianggap merupakan satu-satunya buku tentang kehidupan atau pribadi Nabi Muhammad atau biografi kisah hidup Nabi Muhammad SAW yang cocok untuk dibaca oleh pemula karena isinya itu singkat, ringkas, lugas, dan menyeluruh. Dan mengenai kisah Nabi Muhammad bertemu dengan malaikat Jibril mendapatkan wahyu pertama, teman-teman dapat membaca di halaman ke-79 ya, di halaman ke-79 seperti itu. Nah, tapi kalau teman-teman mau membaca bantahan atas tuduhan-tuduhan terhadap Nabi Muhammad SAW, teman-teman dapat membaca bukunya Ustadz Insan dengan judul Pembelaan Spektakuler Mu'alaf untuk Islam. Nah, buku ini memberikan beberapa bantahan terhadap tuduhan-tuduhan yang dialamatkan kepada Nabi Muhammad oleh para misionaris dan orang-orang pendengki terhadap Nabi Muhammad, khususnya untuk menjatuhkan pribadi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk kedua buku ini, teman-teman dapat membacanya dan linknya tertera di bawah video ini, di kolom deskripsi maupun di komentar tersemat di bawah video ini. Namun sebelum kita membahas lebih lanjut, saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu buat penonton kami yang sudah mendukung channel ini secara moral dan materi via website kitabisa.com. Saya ucapkan terima kasih atas antusiasnya dan apresiasinya. Semoga dukungan teman-teman diganti dengan yang lebih baik lagi, serta semoga dengan dukungan tersebut dapat mempercepat perkembangan channel ini. Buat yang mau ikut berpartisipasi, teman-teman dapat mengklik link kampanye kami di website kitabisa.com, di kolom deskripsi video dan di kolom komentar tersemat di bawah video ini. Jadi teman-teman, orang-orang Arab jahiliyah pada masa itu sudah mengenali makhluk yang namanya malaikat. Nah, pada masa itu bahkan juga ada orang-orang yang menyembah malaikat. Agama kuno di era modern ini yang masih menyembah malaikat adalah agama Yazidisme. Mereka menganggap Taus Melek atau malaikat Taus itu merupakan malaikat inkarnasi Tuhan seperti itu, bahwa Tuhan berwujud dengan wujud malaikat seperti itu ya. Walaupun orang-orang Arab ketika itu mengenal adanya malaikat, namun penggambaran malaikat pada masa Rasulullah tentu sesuai dengan pemahaman tradisi mereka ya, tradisi orang-orang Arab ketika itu. Hal ini dapat dilihat dari riwayat di mana saat Rasulullah SAW itu masuk ke dalam Ka'bah, dilihatlah di sana ada gambar laki-laki dan wanita yang oleh orang-orang Arab menganggapnya sebagai malaikat. Nah, dari sini dapat dipahami jika pada masa itu, khususnya di masa Rasulullah SAW, orang-orang Arab menganggap jika malaikat itu seperti makhluk humanoid, yakni makhluk berwujud manusia namun bukan manusia seperti itu. Nah, dalam tradisi Kristen teman-teman, pada era awal-awal ya, malaikat itu digambarkan seperti manusia persis, tanpa ada sayap seperti itu. Seperti yang digambar pada situs Catacomb of Priscilla sekitar era abad ke-2 hingga abad ke-4 Masehi. Nah, sejak abad ke-5 teman-teman, Santo Yohanes Chrysostomus itu mengungkapkan jika sayap merupakan bagian penting dari malaikat. Barulah kemudian seni Kristen itu menggambarkan malaikat berupa makhluk humanoid dengan sayap. Nah, konsepsi penggambaran malaikat yang demikian itu terus berkembang hingga era seni-seni gambar di era Renaissance yang menganggap bahwa jika malaikat itu merupakan makhluk humanoid yang bersayap. Bahkan sekarang konsepsi malaikat yang kita pahami adalah jika malaikat itu merupakan makhluk yang rupawan atau cantik dan ganteng seperti itu, yang laki-lakinya itu berotot dan yang ceweknya anggun dan mereka itu memiliki sayap, dan jauh dari kata menakutkan seperti itu. Ya, nggak salah juga sih ya, karena menurut agama Islam malaikat itu memang dapat menyerupai manusia. Malaikat Jibril itu biasanya jika menjumpai Rasulullah SAW itu mengambil rupa wujud sosok sahabat Nabi yang bernama Dihyah Al-Kalbi, tapi ya nggak bersayap juga ya. Akan tetapi walaupun begitu teman-teman, walaupun Jibril itu terkadang menjumpai Rasulullah dengan wujud manusia, tentu wujud asli Jibril tidak seperti itu. Walaupun malaikat dalam seni Kristen itu digambarkan begitu indah, namun teman-teman perlu dipahami, deskripsi makhluk langit di dalam Alkitab itu jauh dari kata indah. Contohnya teman-teman, seperti serafim. Disebut dalam Alkitab pada bagian Yesaya ayat 1 sampai dengan 8 bahwa serafim ini merupakan makhluk langit yang punya 6 sayap dengan 2 menutupi wajah, 2 menutupi kaki, dan 2 lagi digunakan untuk terbang. Atau teman-teman seperti kerubim. Itu digambarkan dalam kitab Yehezkiel dan kitab Wahyu itu punya 4 wajah, yakni wajah manusia, kerbau, singa, dan elang, dan juga memiliki sayap, dan sayap-sayapnya itu dipenuhi dengan mata, serta makhluk Ophanim yang berwujud roda berjumlah 4 dan dipenuhi dengan mata. Nah, ketiga makhluk ini itu merupakan beberapa makhluk langit yang telah dideskripsikan wujudnya dalam Bible, dalam Alkitab seperti itu. Dalam agama Yahudi sendiri teman-teman, ketiga makhluk ini merupakan malaikat paling tinggi yang dekat dengan Tuhan, atau di kita mungkin istilahnya malaikat mukarrabin gitu ya. Tapi coba teman-teman bayangin, ya jika teman-teman malam-malam nih ya, kemudian naik gunung sendirian, tiba-tiba di tengah jalan itu dicegat dengan makhluk raksasa seperti ini. Kalau misalkan saya tidak menjelaskan jika itu merupakan wujud malaikat dalam Bible, apakah ada dalam pikiran kita jika itu adalah malaikat? Tentu tidak, karena pertama, tidak sesuai dengan ekspektasi yang kita pahami, bahwa malaikat itu dipahami sebagai makhluk yang indah seperti itu ya. Dan yang kedua, wujudnya sangat tidak ramah di mata seperti itu. Secara realita tentu kita kaget dan ketakutan ya. Hal yang muncul dalam pikiran kita
tentu menganggap jika itu jin atau setan atau hantu atau bahkan monster seperti itu. Dan itu merupakan respon yang sangat masuk akal ya, sangat manusiawi seperti itu. Hal itulah yang terjadi pada Rasulullah SAW, teman-teman. Karena secara manusiawi, Rasulullah tidak pernah melihat makhluk seagung dan semegah Jibril. Memang dalam hadis tidak jelaskan bagaimana bentuk wujud asli Jibril secara gamblang, melainkan disebutkan ia memiliki 600 sayap yang membentang dari timur ke barat. Namun dari deskripsi itu dapat dipahami bagaimana kita tentu akan kaget dan ketakutan jika bertemu makhluk raksasa dengan 600 sayap yang lebarnya itu dari barat ke timur, dari timur ke barat seperti itu. Ditambah lagi teman-teman, paradigma masyarakat Arab khususnya ketika itu menganggap jika malaikat itu berwujud manusia. Manusia memiliki sayap dan berjenis kelamin laki-laki atau perempuan. Bahkan orang-orang Arab ketika itu memandang jika malaikat itu pada umumnya perempuan seperti itu. Nah, inilah teman-teman yang dibantah oleh Allah sendiri dalam surat As-Saffat dan surat Az-Zukhruf ya. Oleh karenanya teman-teman, ketakutan Rasulullah SAW ketika pertama kali berjumpa dengan Jibril itu merupakan hal yang wajar sebagai respon manusiawi atas rasa takut tabiiyahnya. Apalagi melihat makhluk yang sangat asing di mata dan tiba-tiba seperti itu ya. Bahkan pun teman-teman, kalau kita di tengah hutan ya, kemudian tiba-tiba berjumpa dengan wanita cantik dan indah, itu pun kita akan ketakutan karena tentu tidak masuk akal jika ada wanita cantik dengan keindahan dan keanggunannya itu di tengah hutan, apalagi di tengah malam kan seperti itu. Namun ketika Rasulullah melihat kembali wujud Jibril yang asli di Sidratul Muntaha, kita tidak menemukan cerita jika Rasulullah SAW itu ketakutan, menunjukkan jika Rasulullah SAW itu sudah terbiasa dengan kemegahan wujud Jibril dan wujud kalangan malaikat yang lainnya. Nah teman-teman, di buku ini Ustadz Insan Monggoginta menyebutkan bahwa tuduhan Rasulullah menjumpai iblis di Gua Hira merupakan tuduhan dari misionaris untuk mempengaruhi muslim yang awam. Nah, beliau memberikan bantahan seperti ini. Lalu bagaimana jika Tuhan sendiri yang takut melihat malaikat ciptaannya sendiri? Hal itu sebagaimana cerita di mana Yesus itu sangat ketakutan hingga berkeringat darah sebagaimana yang diceritakan dalam Injil Lukas pasal 22 ayat 43 sampai 44. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya, yakni kepada Yesus, untuk memberi kekuatan kepadanya, yaitu kepada Yesus. Ia, yakni Yesus, sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh itu berdoa. Peluhnya itu menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Tapi di sini saya tidak menganggap jika rasa takut Yesus yang hebat pada ayat ini konteksnya menunjukkan ia takut pada malaikat ya, melainkan rasa takut menjelang penyaliban ya. Oleh karenanya disebutkan dalam ayat tersebut jika malaikat memberi kekuatan kepada Yesus. Tentu ini bisa menimbulkan pertanyaan yang lain. Misalnya sebagai Tuhan itu kenapa Yesus memerlukan penguat ya, penguat dari malaikat? Bukankah Tuhan itu maha kuat? Kemanakah kodrat ketuhanannya Yesus ketika saat itu ya? Lalu kenapa Yesus takut untuk disalib sampai berkeringat darah seperti itu? Bukankah Yesus turun dari surga ke bumi itu memang untuk tujuan penebusan, untuk tujuan penebusan dosa dengan penyaliban seperti itu, kan seperti itu. Dan yang terakhir, pada ayat terkait disebutkan ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Nah pertanyaannya, kenapa Yesus sebagai Tuhan itu memerlukan berdoa kepada Tuhan juga? Karena bukankah dia itu juga Tuhan seperti itu ya? Namun saya rasa kita tidak perlu terlalu jauh untuk membahas hal ini, karena sudah berada di luar pembahasan topik kita pastinya ya. Namun kembali lagi teman-teman, jadi alasan kenapa Rasulullah SAW begitu ketakutan ketika berjumpa Jibril, malaikat Jibril, itu bukanlah karena melihat iblis, melainkan karena melihat malaikat sebagai makhluk yang asing di matanya. Dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 12 juga diceritakan jika Zakaria itu juga ketakutan saat melihat malaikat dan bahkan sampai gemetar. Dalam Matius pasal 28 ayat 4, orang-orang ketakutan seperti orang mati ketika melihat malaikat. Dan dalam Lukas 1 ayat 30, ketika malaikat berjumpa dengan Maria, malaikat berkata, jangan takut, seperti itu. Tentu ketakutan mereka ketika berjumpa dengan malaikat bukanlah karena makhluk yang mereka jumpai itu iblis. Kan begitu? Sehingga teman-teman, sebagai manusia, maka rasa takut ketika melihat makhluk yang tidak pernah dilihat dan tidak pernah diindrawi oleh mata manusia itu adalah sangat wajar sebagai respon manusiawi. Kan seperti itu. Ya, wallahu a'lam bishawab ya. Oleh karenanya selengkapnya tentang peristiwa berjumpanya malaikat dengan Nabi Muhammad dan peristiwa pewahyuan pertama, teman-teman dapat membaca kembali di buku ini, Sirah Nabawiyah halaman 79. Ini merupakan buku yang sangat cocok dibaca bagi kita yang masih pemula karena dibahas dengan ringkas, padat, singkat dan menyeluruh seperti itu. Dan kemudian untuk bantahan terhadap Nabi Muhammad mengenai topik ini, teman-teman dapat baca di halaman 241 di buku ini. Dan kedua buku ini merupakan buku yang rekomendasi untuk dibaca buat teman-teman, khususnya teman-teman yang ingin mengenal lebih lanjut mengenai Nabi Muhammad dan untuk membantah mengenai tuduhan terhadap Nabi Muhammad SAW. Linknya tertera di deskripsi video dan di kolom komentar tersemat di bawah video ini. Nah, bagaimana pendapat teman-teman mengenai pembahasan kita kali ini? Tulis di kolom komentar. Kalau video ini memberikan banyak manfaat, mari dukung channel ini dengan klik tombol subscribe-nya dan juga tombol loncengnya. Serta kalau channel ini layak didukung secara material, teman-teman